Selamat pagi anak-anak. Untuk penjelasan yang tadi kalian saksikan pada video sudah jelas ya tentang sila keempat dan kelima. Nah, di sini kita akan berdiskusi tentang contoh-contoh daripada pengamalan sila keempat dan kelima. Di sini coba kita pahami dan kita perhatikan bahwa ya kebiasaan yang kita lakukan untuk menyatakan perbedaan pendapat dengan temamu. Coba yang pertama di sini melihat gambarannya mereka sedang bermusyawarah. Ini termasukkah untuk pengamalan sila keempat? Menurut kalian? Ya betul ya. Ini termasuk daripada pengamalan sila keempat. Kemudian memaksa kehendak. Apakah ini dapat menyatukan perbedaan pendapat? Tidak, maka diberikan tanda silang ya. Kemudian yang ketiga melakukan pemungutan suara. Nah, mereka ini sedang diskusi ingin menyatukan pendapatnya. Maka mereka jalan terakhirnya adalah melakukan pemungutan suara. Nah, apakah ini bisa kamu lakukan untuk menyatukan perbedaan pendapat? Ya, betul. Berarti diberi tanda cetak. Selanjutnya di sini ada juga contoh pengamalan sila keempat di sekolah. Di sini ceritanya hari ini kita akan memilih ketua kelas, kata Bu Guru. Nah, kemudian apakah ada pendapat lain? Ini untuk anak-anaknya atau muridnya. Nah, dari yang gambaran contoh pengamalan sila keempat pertama, ya bahwa bermusyawarah itu mengambil keputusan bersama. Nah, ini juga menunjukkan contoh daripada sikap pengamalan sila keempat. Kemudian yang murid-murid bermusyawarah untuk menyatukan pendapat ini juga termasuk pengamalan sila keempat, yaitu tidak memaksa pendapat ketika berdiskusi. Baik, selanjutnya di sini contoh pengamalan sila kelima. Ya, yang pertama gambarnya melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah. Nah, berarti murid-murid itu menunjukkan sikap daripada pengamalan sila kelima. Ya, Nana, coba perhatikan kembali di sini contoh yang kedua, membagi tugas piket kelas secara adil. Nah, menurut pengalaman kalian, apakah ini menerapkan sila keempat dan atau kelima di sekolah? Ya, betul. Nah, ini merupakan contoh daripada pengamalan sila kelima. Ya, coba kamu sebutkan ya dengan anggota keluarga kalian contoh-contoh apa lagi yang menunjukkan sila keempat dan kelima di rumah. Akan tetapi tidak usah dikirim ke Bu Guru ya. Untuk latihan-latihan yang kita diskusikan di materi ini. Oke, kemudian di sini kita bahas kembali contoh daripada soal untuk pengamalan sila keempat. Yang pertama, ketika bermusyawarah Joni dan Nina berbeda pendapat, mereka saling menghargai pendapat masing-masing. Nah, ini termasuk atau tidak keempat? Ya, betul. Berarti diberi tanda centang ya, Nana. Kemudian soal yang kedua, Made tidak mau menerima hasil musyawarah kelas. Termasukkah ini? Tidak. Siswa bermusyawarah menentukan jadwal piket kelas. Ya, betul. Termasuk pengamalan sila keempat. Terus, Lani tidak memaksakan pendapat dalam diskusi kelas. Ya, termasuk contoh pengamalan sila keempat. Bisa diberi tanda centang. Kemudian Nina menjadi ketua musyawarah. Nina menanyakan pendapat semua anggota musyawarah. Nah, inikah contoh dari pengamalan sila keempat? Termasuk? Ya, betul. Berarti diberi tanda centang ya, anak-anak. Baik. Di sini ada lagi contoh daripada pengamalan sila kelima ini ya, Nak, bukan sila keempat. Yang pertama merawat barang milik bersama ya. Nah, apa yang dia lakukan yaitu membersihkan papan tulis ya, artinya ya murid tersebut bisa merawat ya barang kelas ya bersama-sama dalam melaksanakan tugas piket. Terus gambar yang kedua, kita akan membagi tugas untuk pentas seni. Nah, ini juga termasuk pengamalan sila
5. Berarti membagi tugas secara adil ya. Nah, dari gambaran ini apakah kegiatan pada gambar merupakan contoh pengamalan sila kelima Pancasila? Iya, betul. Nah, tadi kan Bu udah bilang ya bahwa ini adalah gambaran dari contoh pengamalan sila kelima. Baik, sudah itu saja ya Nana, contoh-contoh daripada sikap pengamalan sila kelima. Nah, apakah aku bisa menceritakan pengalaman menerapkan sila keempat dan kelima Pancasila di sekolah? Ya, tentunya bisa ya, dengan ayah atau ibu, atau dengan adik, atau dengan kakak. Kalian bisa menceritakan pengalamannya yang kalian lakukan pada sila keempat dan kelima. Baik, itu saja yang dapat Ibu Guru sampaikan. Nanti jangan lupa untuk mengirim tugasnya ya. Oke, terima kasih.